Coba Anda bayangkan sebuah daerah yang dulunya cuma hutan sunyi, sekarang jadi gerbang internasional. Kedengarannya luar biasa kan? Nah, itulah kisah transformasi Kabupaten Majalengka yang akan kita bedah hari ini. Yuk kita telusuri bareng-bareng gimana ceritanya ini bisa terjadi. Lihat deh perbandingannya. Dari yang cuma wilayah hutan di kaki Gunung Ciremai, sampai sekarang jadi gerbang internasional yang super sibuk. Ini bukan cuma ganti penampilan loh, tapi perannya berubah total untuk Jawa Barat. Drastis banget kan perubahannya? Nah, ini nih pertanyaan besarnya. Gimana caranya sebuah daerah yang tadinya terpencil dan agraris bisa melompat jadi pusat transportasi modern? Oke, untuk menjawabnya kita harus mundur jauh ke belakang menelusuri jejak sejarahnya dari awal. Oke, perjalanan kita mulai dari masa lalu yang sangat jauh. Kita putar waktu kembali ke era kerajaan-kerajaan kuno, saat nama Majalengka pertama kali tercatat dalam sejarah besar Tatar Sunda. Ratusan tahun lalu, jauh sebelum ada kota, apalagi jalan raya, kira-kira abad ke-4 sampai ke-7, wilayah Majalengka ini adalah daerah pedalaman. Waktu itu, posisinya di bawah pengaruh kerajaan besar Tarumanegara. Fungsinya ya sederhana banget, jadi lumbung pangan dan pemasok hasil hutan. Garis waktu ini ngebantu kita banget buat ngelihat 3 babak penting di awal sejarahnya. Dimulai dari era Tarumanegara, terus ada titik balik penting di abad ke-14 dengan munculnya kekuatan lokal, dan puncaknya, perubahan besar-besaran pasca 1579 waktu pengaruh baru dari Cirebon mulai masuk. Nah, ini dia yang menarik. Munculnya kerajaan Talaga Manggung. Ini jadi titik balik yang krusial. Sejak saat itu, Majalengka bukan lagi sekedar hutan tanpa nama, tapi sudah jadi sebuah kekuatan politik yang terorganisir. Mereka ini ibaratnya penjaga gerbang timur buat kerajaan Sunda Pajajaran yang megah. Sekarang kita maju sedikit ke zaman peralihan, sebuah masa di mana landscape budaya dan keyakinan di wilayah ini, berubah secara fundamental. Momen besarnya terjadi tahun 1579 saat kerajaan Pajajaran runtuh. Ini seperti menandai akhir dari sebuah era. Pintu jadi terbuka lebar buat pengaruh Islam yang datang dari pesisir Cirebon. Tapi prosesnya ini bukan dalam semalam ya. Islamisasi terjadi secara perlahan lewat interaksi damai, dakwah, dan jalur perdagangan yang sedikit demi sedikit mengubah wajah masyarakat Majalengka. Selanjutnya, kita masuk ke babak yang mungkin agak kelam dalam sejarahnya. Ya, masa kolonialisme Belanda. Sebuah periode yang penuh dengan eksploitasi dan kerja paksa. Coba lihat, ini seperti 2 sisi mata uang yang kontras banget. Buat Belanda, Majalengka itu ladang keuntungan, terutama dari kopi hasil tanam paksa. Tapi buat rakyat, artinya cuma kerja keras tanpa upah yang layak. Jalan-jalan memang dibangun, tapi tujuannya buat apa? Ya, buat melancarkan pengiriman hasil bumi ke pelabuhan, bukan untuk kesejahteraan warganya. Tapi justru dari tekanan itulah lahir sebuah semangat baru. Kita sekarang bergerak maju ke abad ke-20. Di masa inilah benih-benih pergerakan nasional mulai tumbuh, dan Majalengka pun ikut ambil bagian dalam cerita besar ini. Setelah Indonesia merdeka, Majalengka seolah menemukan kembali jati dirinya. Ia tetap jadi daerah agraris yang penting, tapi perhatikan deh posisinya yang unik, di apit Jawa Barat dan Jawa Tengah. Nah, lokasi strategis inilah yang jadi kuncinya. Secara alami, Majalengka jadi jembatan, jalur penghubung vital. Jadi, meskipun belum modern, fondasi transformasinya di masa depan sebenarnya sudah mulai diletakkan sejak saat itu. Dan ini membawa kita ke babak terakhir dan bisa dibilang paling dramatis dalam kisah ini. Transformasi modern di abad ke-21 yang mengubah wajah Majalengka untuk selamanya. Jadi, gimana ceritanya lompatan raksasa ini bisa terjadi? Prosesnya bisa kita lihat di sini. Pertama, dimulai dari fondasi agraris yang udah kuat. Kedua, mereka memanfaatkan lokasi strategisnya yang unik itu. Ketiga, ini dia game changer-nya, pembangunan Bandara Kertajati. Mega proyek inilah yang jadi pemicu utamanya. Dan hasilnya, Majalengka resmi jadi gerbang ekonomi baru untuk Jawa Barat. Saya suka sekali kutipan ini karena benar-benar merangkum perjalanan kita dengan pas. Majalengka itu bukan wilayah yang diam di tempat. Ia adalah tanah tual yang terus beradaptasi, terus bertransformasi, dari zaman peradaban kuno Sunda sampai sekarang jadi pusat pertumbuhan masa depan. Nah, ini membawa kita ke akhir penelusuran kita.
Tapi sekaligus jadi awal dari sebuah pertanyaan baru. Dengan semua transformasi yang sudah terjadi, kira-kira apa ya babak selanjutnya dalam sejarah panjang Majalengka? Masa depan seperti apa yang menantinya sebagai gerbang utama Jawa Barat? Sesuatu yang menarik untuk kita pikirkan bersama.